Halo Sobat Pelopecok, kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang PSM Makassar, di mana PSM Makassar kembali akan diuji oleh kekuatan yang tidak kalah bagusnya dengan Borneo FC, yaitu Bali United. Pertandingan ini akan berlangsung di kandang Bali United pada tanggal 7 Desember ini teman-teman. Dan saya berharap anak-anak asuh Coach Bernardo Tavares menjadikan kemenangan atas Borneo FC di pekan ke-12 sebagai modal yang bagus untuk menantang Bali United di kandangnya. Karena kita tahu sejauh ini anak-anak asuh Coach Bernardo Tavares baru berhasil mendapatkan 5 kemenangan, 6 hasil imbang, dan 1 kekalahan dengan total poin 21 poin teman-teman. Tapi ini tentunya harus menjadi perhatian bagi Coach Bernardo Tavares untuk bisa kembali konsisten mendapatkan kemenangan, mendapatkan 3 poin supaya anak-anak asuhnya bisa terus bersaing di papan atas klasmen. Dan inilah ujian yang sesungguhnya jika PSM Makassar ingin bersaing di papan atas klasmen, harus mampu mengalahkan tim-tim seperti Borneo FC, Bali United, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Begitupun dengan Persija Jakarta teman-teman. Karena semua tim-tim yang saya sebutkan tadi, ya digadang-gadang akan menjadi calon penantang juara di musim ini. Kalau PSM Makassar mampu mengimbangi atau mengalahkan tim-tim yang digadang-gadang menjadi calon juara ini, ya tentunya PSM Makassar berpeluang juga untuk bersaing di papan atas klasmen Liga 1 musim ini teman-teman. Tapi ya tentunya kita tidak boleh lupa apa yang diucapkan oleh Coach Bernardo Tavares tentang permasalahan yang dialami oleh PSM Makassar. Tapi ya itu juga bukan menjadi alasan bagi anak-anak asuh Coach Bernardo Tavares untuk tidak tampil maksimal di atas lapangan. Karena mereka udah membuktikan di pertandingan kemarin melawan Borneo FC, para pemain PSM Makassar ya bermain sangat fokus, bermain dengan profesional, bermain dengan bangga mengenakan seragam PSM Makassar, tanpa mempedulikan hal-hal lain yang terjadi di luar lapangan. Itu juga udah dikonfirmasi oleh salah satu manajemen PSM Makassar bahwa situasi yang diungkapkan oleh Coach Bernardo Tavares terkontrol, dan dia juga berharap mudah-mudahan ini tidak dijadikan alasan untuk menyerah sebelum bertanding. Tapi ya itu sudah ditepis oleh para pemain-pemain PSM Makassar. Ketika menghadapi Borneo FC, para pemain-pemain PSM Makassar yang bermain menampilkan permainan yang Spartan, tidak ada yang tidak fokus, pokoknya bermain 100%. Siapapun pemain-pemain yang turun pada saat itu tidak menunjukkan ada hal-hal lain yang terjadi yang bisa mempengaruhi fokus pemain di atas lapangan. Makanya saya mengatakan di video sebelumnya, ya kita wajib memberikan apresiasi kepada para pemain-pemain PSM Makassar, begitupun pelatih PSM Makassar, staf pelatih PSM Makassar, karena bekerja secara profesional, bertanggung jawab, meskipun kita tahu ada sesuatu hal yang diungkapkan oleh Coach Bernardo Tavares. Saya tidak ingin membahas lebih jauh lagi karena manajemen udah memberikan klarifikasi bahwa situasi udah terkontrol. Jadi ya kita berharap kedepannya akan berangsur lebih baik dan lebih baik lagi teman-teman. Ya, menghadapi Bali United di pekan ke-13 tentunya ini akan menjadi pertandingan yang berat bagi PSM Makassar, karena kita tahu ada beberapa pemain PSM Makassar dipanggil juga ke timnas Indonesia, termasuk Ananda Raihan, begitupun dengan Victor Detan teman-teman. Kalau Saki Asraf kan dipulangkan karena ada cedera katanya, jadi dipulangkan ke PSM Makassar kembali. Jadi saya berharap dengan pemain-pemain yang ada saat ini, mudah-mudahan PSM Makassar bisa kembali menghadapi Bali United dan bisa mendapatkan hasil positif. Karena Bali United juga, kalau saya dengar beritanya teman-teman, Bali United tidak juga dalam kondisi yang bagus di dalam timnya. Ada beberapa pemainnya yang juga mengalami cedera, dan ada juga pemainnya yang dipanggil
ke timnas Indonesia untuk berlaga di Piala AFF nanti, termasuk Kadek Arel dan siapa lagi ya, saya lupa siapa lagi nama-nama pemain Bali United yang dipanggil oleh timnas Indonesia. Intinya kalau tidak salah ada 2 pemain atau 3 pemain. Kalau teman-teman tahu silahkan tulis di kolom komentar, karena saya lupa namanya selain Kadek Arel teman-teman. Dan ini juga menjadikan pertemuan antara mantan pemain PSM Makassar, di mana di dalam skuad Bali United ada mantan pemain PSM Makassar yang kemarin berhasil juga membantu PSM Makassar menjadi juara di Liga 1, yaitu Everton Nascimento dan Kenzo Nambu. Mudah-mudahan ini akan menjadi reuni yang baik di antara kedua mantan pemain PSM Makassar ini, dan ya mudah-mudahan hasilnya juga bagus untuk PSM Makassar. Meskipun kita tahu Bali adalah tim yang sangat kuat di Liga 1, di samping dengan memang lapangannya juga bagus, dia juga memiliki lapangan latihan yang cukup bagus yang kemarin dipakai oleh timnas Indonesia berlatih untuk mempersiapkan diri menghadapi turnamen Piala AFF. Nah, kalau kita berkaca di pertandingan melawan Borneo FC, PSM Makassar punya keuntungan tersendiri dipanggilnya 2 pemain PSM Makassar ke timnas Indonesia. Karena Coach Bernardo Tavares tentunya mempunyai opsi lain, yaitu memainkan Latirpal dan Daisuke Sakai secara bersamaan di lini tengah, menemani Akbar Tanjung sebagai gelandang teman-teman. Dan menurut saya itu berjalan cukup baik, di mana keseimbangan lini tengah PSM Makassar dan lini belakang PSM Makassar berjalan cukup bagus, sehingga pelatih dari Borneo FC juga mengatakan bahwa pertahanan PSM Makassar cukup bagus, cukup rapat, sehingga kami sulit untuk menembus pertahanan yang rapat ditampilkan oleh PSM Makassar. Meskipun juga ada hal-hal yang kurang diungkapkan oleh pelatih Borneo FC, mengatakan bahwa PSM Makassar banyak mengulur-ngulur waktu, tapi ya secara permainan saya melihat PSM Makassar bermain cukup bagus di pertandingan melawan Borneo FC, dan masih dengan masalah yang sama sih sebenarnya, yaitu masalah penyelesaian akhir yang tentunya harus lebih ditingkatkan lagi oleh Coach Bernardo Tavares. Apalagi Nermin Haljaita udah kembali, dan kita juga udah melihat kemarin Nermin Haljaita turun dari menit awal, mendapatkan juga peluang yang bisa dikatakan 99%, tapi Nermin Haljaita belum beruntung, belum mendapatkan sentuhan terbaiknya, sehingga bola yang ia dapatkan yang seharusnya menjadi gol masih melambung tinggi di atas mistar gawang yang dijaga oleh Nadio Argawinata. Jadi saya tentunya mengharapkan kembali formasi yang dipakai melawan Borneo FC akan menjadi formasi yang kembali dipakai oleh Coach Bernardo Tavares ketika bertandang ke kandang Bali United. Meskipun itu adalah keputusan penuh dari Coach Bernardo Tavares, tapi ya sebagai penonton saya tentunya berharap, karena melihat permainan yang ditampilkan dengan pemain-pemain yang diturunkan oleh Coach Bernardo Tavares ketika menghadapi Borneo FC ya berjalan cukup bagus teman-teman. Jadi gimana menurut kalian? Mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.